A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali meski tidak secara langsung, namun dengan melalui teknologi di zaman sekarang ini kita bisa berjumpa kembali melalui media sosial. Teman-teman yang berbahagia, salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Reno Firdaus, STMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistik Sosial, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa kembali. Jadi sebelum saya teruskan atau saya lanjutkan video ini, alangkah baiknya jikalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkan, nama saya Juri Syafika. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Bengkalis, dan saya mengambil jurusan dakwah dan komunikasi Islam, yaitu program studi manajemen dakwah. Adapun video saya kali ini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai statistik sosial. Statistik sosial adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menyimpulkan atau mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Nah, jadi teman-teman, statistik ini merupakan alat bantu atau media untuk menggambarkan suatu peristiwa melalui bentuk visualisasi yang sederhana dengan angka-angka atau grafik. Nah, jadi statistik ini juga berhubungan erat dengan kuantitatif, di mana suatu ilmu pengetahuan tentang cara atau metode dan aturan yang mana disebut dengan statistika. Dan juga teman-teman, statistik ini adalah sejumlah cara atau metode dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan atau analisis, kemudian penyajian dan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang mana berupa angka-angka. Contohnya di bidang lalu lintas, kemudian juga angka kecelakaan, kemudian juga angka kelahiran, jumlah penduduk, kemudian data sekolah-sekolah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan angka. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya itu tadi kita telah membahas mengenai apa itu statistik. Dan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai konsep dasar statistik dan statistika. Jadi, biasanya statistik ini menggunakan angket. Nah, angket ini adalah suatu atau beberapa pertanyaan atau bentuk pertanyaan. Nantinya tinggal dipilih. Misalkan nanti ada pertanyaan, kemudian di situ ada pilihan setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian statistik ini juga memiliki ciri khas. Yang pertama itu adalah bekerja dengan angka-angka. Yang kedua, statistik ini bersifat objektif. Yang ketiga, statistik ini bersifat universal.
Dan kemudian teman-teman, statistik ini tentu memiliki peran. Nah, jadi peran ini terhadap atau bagi calon peneliti, kemudian dan para peneliti, kemudian juga bagi pembaca, bagi pembimbing penelitian, penguji skripsi, tesis dan disertasi, dan juga bagi pemimpin dan administrasi, dan juga bagi ilmu pengetahuan. Dan hal ini juga ya teman-teman, statistik itu di dalam penelitian juga memiliki peran. Yang pertama itu adalah untuk membantu menentukan jumlah sampel. Yang kedua, memaparkan data dalam bentuk angka-angka. Yang ketiga, membaca data yang telah terkumpul. Yang keempat, dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang keempat ini merupakan suatu peran statistik yang sangat bagus karena kita bisa mengambil keputusan dengan tepat ketika kita menggunakan statistik ini. Dan selanjutnya teman-teman, statistik ini memiliki beberapa jenis. Ada statistik deskriptif atau deduktif, yang mana dilihat dari fungsinya tidak perlu menyajikan hipotesis, cukup menyajikan data, dan kemudian statistik inferensial. Nah, kalau statistik inferensial ini ya teman-teman, yang mana tidak hanya penyajian data, tetapi juga dalam rangka menguji hipotesis. Ada beberapa fungsi di dalam statistik. Nah, fungsi ini biasanya sangat bermanfaat. Yang pertama itu adalah untuk pengumpulan data. Yang kedua adalah penyusunan, pengolahan, pengorganisasian data. Yang ketiga adalah tabulasi dan penyajian atau penggambaran. Yang keempat adalah analisa data. Yang kelima adalah penarikan kesimpulan. Dan yang keenam itu adalah melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap sampel. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari statistik. Oh ya teman-teman, data itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu adalah data primer. Nah, kalau data primer ini adalah data hasil dari lapangan. Dan yang kedua itu adalah data sekunder. Kalau data sekunder ini adalah data dari sumber buku. Jadi teman-teman, statistik ini sangat berperan penting ketika kita ingin membuat suatu karya ilmiah, terutama bagi mahasiswa yang sudah di akhir-akhir nantinya akan membuat skripsi. Nah, jadi statistik ini sangat penting. Dan statistik ini ada yang kuantitatif, di mana tadi saya sudah menjelaskan, yaitu statistik kuantitatif ini adalah berhubungan dengan angka-angka. Tapi ada juga statistik yang kualitatif. Nah, kalau kualitatif ini adalah menggunakan wawancara. Jadi kita bisa mewawancarai responden yang berhubungan dengan apa yang menjadi penelitian kita. Jadi teman-teman, pesan dari saya dan untuk diri saya sendiri, ayo kita sama-sama belajar statistik, karena statistik ini juga sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya nantinya kita sekedar karena buat skripsi atau karya ilmiah dan lain sebagainya, namun di dalam hubungan sosial, baik di dalam masyarakat, keluarga, itu hal kecilnya, dan khususnya itu kita berinteraksi terhadap sosial atau bermasyarakat, kita tetap juga menggunakan statistik. Jadi teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau
ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan juga jikalau memang tidak sesuai atau ada kesalahan di dalam penyampaian saya, maka sebagaimana pepatah, ambil yang jernih, buang yang keruh. Baiklah, akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.